Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, dalam masa PJJ ini kita harus senantiasa menjaga kebersihan diri kita dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, kemudian memakai masker jika harus terpaksa keluar rumah, dan yang ketiga adalah selalu menjaga jarak untuk tidak berkerumun. Karena apa? Penyebaran virus COVID-19 itu hanya bisa kita putus dengan perilaku hidup bersih kita masing-masing. Semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa berkumpul lagi di sekolah tercinta kita. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 2, subtema 2, pembelajaran 2. Sudah kalian siapkan buku paketnya? Ya, baik, terima kasih. Sebelum belajar, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Dengan membaca teks, diharapkan kalian mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, bagaimana, dan mengapa. Yang kedua, dengan mencermati teks bacaan disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia. Yang ketiga, dengan mencari informasi dari teks bacaan, siswa mampu membuat bagan penyebab berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia. Yang keempat, dengan menyimak penjelasan dan mencermati gambar dan teks informasi, siswa mampu menyebutkan karya tari daerah menggunakan properti. Yang kelima, dengan membuat clipping, siswa mampu menyajikan gambar karya tari daerah menggunakan properti. Yang keenam, dengan mengikuti contoh dari video tari atau bimbingan guru tari, siswa mampu menyiapkan karya tari daerah menggunakan properti. Baik anak-anak, sudah disiapkan ya bukunya ya. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Pagi itu udara terasa dingin. Di sebelah rumah Edo tinggal kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernapas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokan. Tak lama setelah itu, kakek Husin akan dapat bernapas lagi dengan lega. Nah, jadi apa yang diterima kakek Husin ini adalah penyakit asma anak-anakku sekalian ya. Penyakit asma itu ya tersumbatnya saluran pernapasan. Nah, itu bisa disembuhkan atau dengan menggunakan botol spray, semprot botol spray melalui tenggorokan, maka akan sembuh dengan sendirinya. Nah, asma apa sih asma itu? Nah, asma adalah penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan alergi. Ya, sekali lagi disebabkan oleh apa? Alergi. Misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Nah, itu akan membuat penyakitnya kambuh gitu. Jadi kalau pagi-pagi udara dingin atau dalam musim dingin tiba-tiba ada sesak nafas, nah berarti asmanya kambuh. Ada juga yang karena kotoran, karena debu ya, rambut, bulu, atau tekanan psikologis ketika dia sedang stres tiba-tiba asmanya kambuh seperti itu. Nah, penyakit asma itu ada gejala awalnya. Gejala awalnya diantaranya adalah 1. Batuk terutama pada malam atau dini hari. Jadi batuknya itu malam atau dini hari dia batuk malam-malam tuh ya. Kedua, sesak napas. 3. Nafas berbunyi yang terdengar jika pasien menghembuskan napasnya. Yang keempat, rasa berat di dada ya, kayak sesak seperti itu ya. Dan yang kelima adalah dahak sulit keluar. Nah, ini adalah gejala awalnya. Kemudian, dalam perkembangannya, pasien berpenyakit asma dapat mengalami gejala berat. Gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Nah, jadi dapat menyebabkan kematian nih anak-anakku sekalian. Perhatikan gejala beratnya apa saja. 1. Serangan batuk hebat. Jadi batuknya itu hebat, keras, dan tidak berhenti. Sesak napas yang berat, napas tersenggal-senggal, kemudian kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut,
atau biasa disebut dengan cyanosis, sulit tidur. Posisi tidur yang paling nyaman adalah dalam keadaan duduk. Dan dalam gejala berat penyakit asma, kalau mau tidur ya paling nyaman ya dalam keadaan duduk. Dan kesadarannya menurun. Seperti itu anak-anakku sekalian ya. Jadi itu adalah gejala-gejala beratnya. Nah, kakek Hussein mempunyai cucu laki-laki seumuran Edo bernama Dani. Edo dan Dani sering bermain bersama. Siang itu, mereka bermain menggunakan bola kecil. Setelah bermain, Dani mengajak Edo ke rumahnya. Di dalam rumah Dani, Edo melihat berbagai macam topeng. Kata Dani, topeng-topeng itu adalah properti tari. Ternyata kakek Husin dahulu adalah seorang penari. Nah, ini adalah gambar dari tari topeng. Nah, tari topeng anak-anak ya. Kita perhatikan. Nah, ini tari topeng. Nah, yang kedua, nah, ini adalah tari piring dan tari rangguk ayak. Ini adalah tari-tari daerah yang berasal dari Indonesia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan properti tari? Nah, properti tari adalah benda yang digunakan oleh para penari. Jadi benda-benda yang digunakan oleh para penari disebut dengan properti tari. Benda apa yang dapat digunakan menjadi properti tari? Banyak. Selendang, tameng, pedang, piring, lilin, dan sebagainya. Biasanya properti tari itu sesuai dengan apa yang ingin disampaikan ya, atau tema yang ingin disampaikan. 3. Apa dasar pemilihan suatu benda digunakan sebagai properti tari? Ya, dasarnya adalah berdasarkan tema. Kalau dia ingin menari topeng, maka properti yang digunakan adalah topeng. Jika ia ingin menari lilin, maka yang digunakan adalah lilin. Penari piring, maka yang digunakan adalah piring. Jadi berdasarkan tema ya anak-anak ya. Ya, seperti itu. Apa fungsi properti tari? Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk membantu penari menyampaikan informasi terkait gerakan-gerakan tari yang ditampilkan ya. Jadi untuk menyampaikan informasi gerakan tari yang ditampilkan itu isinya apa sih? Nah, itu menggunakan properti tari. Jadi itu adalah fungsi dari properti tari. Seperti itu. Mudah bukan? Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah pertama anak-anak, kita sudah belajar tentang penyakit asma. Apa sih penyakit asma? Tadi penyakit asma adalah penyumbatan pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Ada gejala awal dan ada gejala berat, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, kita juga sudah belajar tentang properti tari ya. Properti tari yaitu benda-benda yang digunakan oleh penari dalam melakukan gerakan tari. Kemudian kita juga sudah belajar terkait dengan fungsinya apa sih properti tari. Kemudian selain fungsinya, kita juga tadi sudah belajar dasar pemilihan properti tari itu untuk apa sih, terus benda-bendanya apa saja ya. Kalau benda-benda properti tari itu banyak. Selendang bisa nggak? Bisa. Mahkota bisa. Tameng tuh bisa. Pedang bisa. Lilin bisa. Kemudian piring juga bisa. Seperti itu. Dasarnya apa ya? Berdasarkan tema tari. Tema tarinya apa? Jadi dasar pemilihan properti tari adalah berdasarkan tema tari. Nah, fungsinya adalah untuk membantu penari menyampaikan isi tarian yang dilakukannya kepada orang lain gitu, kepada orang yang melihatnya gitu. Jadi menyampaikan informasi atau isi dari gerakan tari yang ditampilkan. Seperti itu anak-anakku sekalian. Cukup jelas ya? Jika ada yang kurang jelas, kalian boleh tanya Bapak melalui WA pribadi, chat pribadi, atau melalui Google Classroom. Untuk menambah pengetahuan kalian tentang materi hari ini, maka tugas kalian adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Ya, tolong kerjakan pertanyaan ini 1 sampai 10 di buku tematik, buku tulis tematik, kemudian hasilnya difoto dan dikirim ke Google Classroom ya. Terima kasih. Sekian dari Bapak. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.